Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Septiriana Sukma dengan NIM 3601422097 dari Prodi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Semarang. Jadi, di sini saya akan memaparkan tugas tentang pendidikan dan perkembangan masyarakat dari era 1.0 sampai dengan 4.0 untuk menuntaskan tugas pengantar ilmu pendidikan. Di slide yang pertama ada tentang pendidikan 1.0. Apa sih pendidikan 1.0? Pendidikan 1.0 merupakan istilah untuk menggambarkan paradigma pendidikan lama yang menggunakan metode teacher center yang menjadikan peserta didik hanya sebagai penerima materi yang pasif. Makrides 2019 menjelaskan bahwa beberapa ciri pendidikan 1.0 adalah: yang pertama, the student is the passive recipient. Yang kedua, the teacher give knowledge as the absolute leader in the classroom. Dan yang ketiga, technology is forbidden in the classroom. Di sisi lain, Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi nomor 2019 menjelaskan bahwa pendidikan 1.0 hanya bisa dialami oleh golongan tertentu saja, karena pada saat itu pendidikan diciptakan oleh para pengusaha dan penjajah sebagai sesuatu hal yang mewah. Lalu yang kedua itu ada pendidikan di era 2.0. Pada pendidikan ini, komunikasi, kerja sama, dan kolaborasi antar siswa mulai tumbuh. Akan tetapi, pembelajaran yang terpusat pada peserta didik, student-centered learning, belum diimplementasikan. Pembelajaran yang diterapkan masih teacher-centered. Lalu ada Makrides 2019 menyampaikan beberapa ciri-cirinya. Yang pertama, ada communication and collaboration are starting to grow. Yang kedua, exam-based approach, the result is the examination memorization of knowledge. Yang ketiga, an underestimate student-centered approach, we call it but do to apply it. Dan yang keempat, innovation of technology and social networking. Yang kelima, apply technology to the classroom. Dan yang keenam, student know the technology better than teacher. Yang terakhir ada classmates communication faster and master. Nah, selain itu, implementasi teknologi di dalam kelas juga sudah digunakan, tetapi tidak jarang ada kasus di mana peserta didik lebih menguasai teknologi tersebut. Yang ketiga, ada pendidikan di era 3.0, yang pendekatan pembelajaran berpusat pada peserta didik, student-centered learning, sudah diterapkan di tahap pendidikan 3.0 ini. Dalam proses pembelajaran, guru berperan sebagai fasilitator, pembimbing, dan advisor. Penerapan teknologi juga semakin luas dan tidak hanya di dalam ruang kelas saja. Peserta didik bisa melakukan proses belajar di mana saja karena kemudahan dalam mengakses materi melalui teknologi. Pembelajaran di kelas pun tidak seperti model klasik yang terpusat pada guru. Di kelas pendidikan 3.0 lebih banyak terjadi interaksi dan diskusi antar peserta didik ataupun guru dan peserta didik. Lalu ada Makrides 2019 menyebutkan ciri-cirinya. Yang pertama ada student-centered approach. Yang kedua, the teacher is transformed into the coordinator atau facilitator, advisor learning and participate. Yang ketiga, the student is researching. Yang keempat, flipped classroom methods apply. Yang kelima, more dialogue, technology is everywhere, the student is self-learning and everywhere. Yang keenam, the classical style classroom no longer exists. Yang ketujuh, lesson plans are now called learning plans. Yang terakhir, ada pendidikan 4.0. Di era ini, kreativitas dan inovasi menjadi sangat penting
dan menjadi pusat belajar. Dalam arti, pendidikan harus mampu membangun kreativitas dan inovasi peserta didik. Peran guru menjadi sangat vital di sini, sehingga sangat diperlukan pengembangan keprofesian berkelanjutan bagi seorang guru. Pengetahuan yang dibangun oleh peserta didik tidak hanya dalam satu bidang tertentu saja, akan tetapi berkaitan dengan satu sama lain. Nah, sebelum Makrides ini menyebutkan ciri-cirinya, ada hal lain seperti pengetahuan yang dibangun oleh peserta didik tidak hanya satu bidang tentu saja kan. Nah, sebagaimana dikemukakan oleh Abersek tahun 2017 bahwa agar bisa menjadi guru yang baik di era pendidikan 4.0 diperlukan acquire a large set different king of interdisciplinary knowledge and possibility intervention the strategy of teaching. Lalu ada 6 ciri-ciri yang dikemukakan oleh Makrides. Yang pertama ada co-reaction and innovation in the center. Yang kedua, whenever wherever, flip classroom play, and interactive participant exercise face to face. Yang ketiga ada learning is done at home or outside school, while in school student develop skill. Yang keempat ada development of personalized teaching and learning. Yang kelima, learning planes are now called creativity planes. Yang keenam, the technology it's free or easily accessible and increase use of virtual reality. Kemudian, dalam mengakses teknologi pembelajaran menjadi salah satu ciri pendidikan 4.0 ini, sehingga proses belajar peserta didik tidak hanya sebatas di kelas. Bahkan Makrides menjelaskan bahwa proses belajar peserta didik terjadi di rumah atau di luar sekolah. Sedangkan ketika di sekolah, peserta didik mengembangkan keterampilan skill mereka. Utomo 2019 menjelaskan beberapa fitur pembelajaran di dalam pembelajaran 4.0 seperti berikut. Yang pertama, pembelajaran berpusat pada peserta didik, student center, yang tadi memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk belajar sebagaimana minat dan kecepatan belajar masing-masing. Lalu pembelajaran pengembangan kemampuan peserta didik menggali sendiri pengetahuan dari sumber-sumber informasi menggunakan internet sebagai wahana mereka untuk belajar lifelong learning. Yang ketiga ada pemanfaatan infrastruktur ICT dan perangkat pembelajaran virtual untuk memberikan fleksibilitas bagi peserta didik untuk menemukan sumber-sumber belajar yang berkualitas, merekam data, menganalisis, dan menyusun laporan dan melakukan presentasi. Lalu menekankan belajar hands-on melalui metode pembelajaran yang dinamakan flip classroom, yang dengan metode ini peserta didik belajar aspek-aspek teoretik, pengetahuan di rumah, melakukan praktik di kelas. Metode ini mengembangkan kebiasaan dan kemampuan peserta belajar mandiri self-learning, seraya menyediakan waktu belajar lebih longgar dalam pembelajaran di sekolah atau pengembangan kompetensi, mengembangkan soft skill berpikir kritis, kreativitas, dan pemecahan masalah, khususnya pemecahan masalah autentik dan non-rutin, lalu kolaborasi dan dalam interaksi sosial sebagai pendekatan utama yang digunakan dalam mengembangkan kompetensi untuk memperkenalkan budaya kerja di dunia industri dan dunia kerja di abad ke-21, lalu memberikan fleksibilitas untuk proses pembelajaran dalam bentuk blend learning yang memungkinkan peserta didik berinteraksi, berkolaborasi, dan saling belajar satu sama lain dalam setting kelas maupun secara jarak jauh melalui internet. Terima kasih. Itu saja materi yang dapat saya sampaikan tentang perkembangan pendidikan di era 1.0 sampai dengan 4.0. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.